Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala, dan kita di pembahasan tentang masalah jenazah yang sebelumnya sudah kita bahas, masalah persiapan jenazah yang hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Dan ini bentuk toleransi dalam Islam ya, dan tidak berlaku hanya pada kaum muslimin yang meninggal. Ini toleransi yang benar, yaitu ketika ada seorang kafir yang bukan kafir harbi meninggal dan kemudian tidak ada yang merawatnya ya, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang menghiraukan dari kelompoknya, maka punya kewajiban kita, fardu kifayah kita, untuk mempersiapkan jenazah ini. Dengan apa? Dengan mengkafani dan menguburkan. Udah, kita tidak punya kewajiban mensolati, memandikan, enggak juga, cuman hanya memakamkan kita punya kewajiban, dan tanpa perlu untuk mendoakan atau apa segala macam, apalagi tahlilan. Ini bentuk toleransi nih. Bukan terus ada orang kafir mati tapi tidak ada yang ngurus, kemudian kita kafir aja lah, biar aja mati jadi bangkai, toh dia kafir. Enggak, tetap kita rawat dia, maksudnya kita persiapkan dia untuk kita makamkan dia. Nah, toleransinya tidak menyangkut masalah agama di sini, yaitu salah satunya tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin yang khusus untuk orang Islam, dan tidak boleh disolatin, karena sholat jenazah itu maknanya adalah doa ya, tidak boleh disolatin, apalagi ditahlili ya, tidak boleh juga. Nah, kalau misalkan ada apa namanya, ada satu ibadah orang kafir ya, satu ibadah orang kafir, kemudian kita ikut dalam ibadah tersebut, menyemarakkannya walaupun dengan cara kita sendiri gitu, ini bukan toleransi namanya. Ini toleransi yang salah kaprah di sini. Nah, ini bentuk toleransi yang harusnya kita pahami ya. Toleransi itu sebatas kemanusiaan di sini, bukan mencampur adukkan akidah dan kepercayaan. Dan kita tidak perlu untuk mengatakan bahwa semua agama benar demi menjadikan toleransi di kalangan kita. Enggak, kita tetap punya keyakinan bahwa agama kita, agama Islam yang benar, yang diridhoi sama Allah, dan kita dengan jujur mengatakan bahwa orang kafir akan masuk neraka. Sudah janji Allah seperti itu. Mau dia sakit hati atau enggak, ya ini konsekuensinya dari agama kita. Mereka pun punya konsekuensi yang sama, bahwa mereka yang benar dan selain mereka adalah masuk neraka. Kita akan masuk neraka menurut pandangan mereka, kita pun punya pandangan yang sama. Jadi tidak perlu mencampur adukkan akidah demi toleransi yang kebablasan dan keliru ya. Nah, toleransi yang ada adalah bentuk kemanusiaan. Ada jenazah, tadi sekali lagi kan, ada jenazah orang kafir bukan Islam yang tidak dirawat oleh kaumnya, maka kita yang rawat, sebatas kemanusiaan, bukan dari sisi ibadahnya. Jadi nggak ada diadzanin atau mungkin dibacain tahlil atau apa segala macam, enggak, cukup sebatas mengkafani, menutupnya, kemudian memakamkan, udah selesai, tanpa perlu doa dan lain sebagainya. Nah, ini toleransi yang benar seperti ini. Jadi harus dilihat dua sisi. Toleransi yang berbentuk kemanusiaan tanpa mencampur adukan akidah. Kalau toleransi dengan mencampur adukan akidah, bukan toleransi namanya. Kan banyak seperti itu sekarang ini. Jadi toleransi tapi bukan bentuk kemanusiaan seperti itu, tapi sudah meranah ke bentuk
mencampur adukan akidah yang akhirnya jadi kacau balau, apalagi kalau misalkan orang awam mengikutinya, akhirnya mereka menganggap ya, kita tidak perlu mengatakan agama kita paling benar. Salah kaprah semua. Nah, kita masuk masalah masalah mensolati sekarang. Yang sebelumnya kita bahas masalah mengkafani. Ya, mengkafani kan. Faslun arkanus sholat mayyit sab'ah. Rukun mensolatil mayyit, sholat jenazah ini ada 7. Dan makna mensolati mayyit ini sebetulnya bukan menyembah mayyit, tapi mensolati mayyit ini lebih ke mendoakan mayyit. Ya, jadi mendoakan saja, lebih ke mendoakan. Kalau misalkan ada mayyit itu fasik ataupun apa segala macam, pokoknya selama dia tetap muslim, meninggal dalam keadaan Islam bukan murtad, maka wajib disolatin. Jadi tidak bisa memilah-milih. Ya, tidak bisa memilah dan memilih. Kemudian mensolatinya ini mempunyai pahala yang besar. Apalagi kalau misalkan yang kita solatin nih minas sholihin, ya, orang yang kita sholatin jenazahnya orang soleh, minal aulia, wali, maka dengan berkat kita mensolati jenazah orang yang dicinta sama Allah ini, kita akan dibebaskan dari api neraka, ya, mendapatkan keuntungan fadilah. Kita dapat fadilah juga mensolati jenazah yang Allah memuliakan itu jenazah, kita akan mendapatkan keuntungan di situ. Nah, kemudian dan mensolati jenazah ini juga pahalanya besar, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat jenazah itu apapun kondisinya, dengan apapun kondisi. Ada orang yang dia mungkin merasa kalau sholat jenazah itu ribet atau tidak paham atau gimana, akhirnya dia tidak sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu kita bisa pakai minimal ibadah ini, ya, ini Rahman Rahim ya Allah ini. Maha pengasih dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu ada yang lengkap, ada yang minimal. Walaupun seyogyanya kita memakai yang maksimal supaya kita mendapatkan yang lebih banyak. Nah, yang minimal itu ringan, tapi kita tetap mendapatkan fadilah dan keutamaan, walaupun kalau maksimal kita lebih sempurna keutamaan yang kita dapat, tapi dengan minimal aja sudah bisa kita dapat. Mungkin karena faktor kurang paham atau kurang bisa atau kurang hafal mungkin, ya, bukan karena malas. Kalau karena malas ya sangat disayangkan. Apapun itu ada minimal, ya, minimal ibadah. Nah, sholat jenazah juga ada minimal ibadah dalam arti masalah bacaannya. Ya, seyogyanya kita tetap melakukan sholat jenazah dengan kondisi apapun, karena bisa menjadikan kita ini mendapatkan fadilah dan keutamaan. Apalagi yang tadi sudah kita bahas, apalagi kalau misalkan orang orang yang kita sholatin ini merupakan orang-orang soleh, kita mendapatkan kelebihan di situ, mendapatkan keutamaan di situ, mendapatkan keberkahan di situ. Nah, kemudian dikatakan arkanus sholatil mayyit sab'ah, rukunnya ada 7 di sini. Yang pertama niat. Niat ini sama kayak niat sholat, walaupun hakikat dari mensolat jenazah itu kan mendoakan, ya, bukan mensolati jenazah dalam arti menyembah jenazah, tapi mendoakan jenazah. Makanya tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Dan niatnya ini gampang sebetulnya, cukup dengan mengatakan usolli ala hadal jenazah, misalkan cukup fardhon, usolli ala hadal jenazah fardh, itu bisa aja sudah. Atau usolli ala hadal mayyit, atau usolli ala man shalla alaihi imam fardhon ma'muman lillahi ta'ala. Bisa kita mengikutkan niat kita dengan imam, usolli ala man shalla alaihi imam ma'muman atau fardhon ma'muman lillahi ta'ala. Dah.
atau usolli ala hadal mayyit fardhan lillahi ta'ala, atau ke perempuan ala hadhil mayyit. Ya. Kemudian niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, dengan takbiratul ihram sama dengan niat sholat yang lain. Ya, ketika mengucapkan takbiratul ihram, di dalam hati kita mengucapkan niat untuk sholat jenazah tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, arba' takbirat, 4 takbir. Jadi dalam sholat jenazah ini ada 4 takbir. Kalau misalkan kelebihan gimana? Kalau misalkan kelebihan nggak masalah. Ada orang sholat jenazah nih, kelebihan dari 4 menjadi 5 takbir, boleh tidak? Boleh. Boleh, minimal adalah 4 takbir. Kalau kelebihan 1 takbir, boleh. Karena itu maknanya doa juga semuanya kan. Bahkan ada di dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ada seperti itu. Jadi nambahi, tidak masalah. Bukan seperti nambah rokaat di situ kan. Karena hukum takbir ini bukan seperti hukum rokaat. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah ini terserah mau ditakbir setelah takbir yang keberapa, cuman afdalnya yang pertama. Nah, setelah takbir yang pertama baca Fatihah, kemudian takbir lagi, baru baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di takbir yang kedua. Kalau itu tempatnya tetap, ya, tempat sholawat itu tetap. Kemudian ar-rabi' al-qiyamu lil qadir, berdiri kalau dia mampu berdiri, ya sama dengan sholat fardu yang lain. Kemudian yang kelima, sholat ala Nabi ba'da thaniyah, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Yang keenam, doa lil mayyit ba'da thalithah, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Kemudian as-sabi' salam. Kemudian yang ketujuh adalah salam. Udah. Nah, kemudian caranya gimana? Dikatakan ini secara singkat ya. Ada mayit nih, misalkan di jame' setelah sholat Jumat ada sholat jenazah, kita langsung ikut sama si imam. Ketika imam selesai takbir, kita cukup mengatakan usolli ala man shalla alaihi imam fardhan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dah, kita baca Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua kita membaca sholawat, minimal sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman kalau bisa dilengkapi, kalau hafal sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, terus sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga, setelah takbir yang ketiga, kalau kita tahu itu jenazah laki, maka kita cukup mengucapkan Allahumma ighfir atau Allahumma arhamhu wa afu anhu atau maghfir lahu. Kalau misalkan Allahumma arhamhu tok, boleh minimal itu Allahumma arhamhu atau Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazah itu perempuan, Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha. Nah, itu minimal ya, kita bahas minimalnya, cukup itu sekali. Kemudian takbirlah yang keempat, ya, takbir yang ke apa? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat sekarang. Yang takbir keempat udah diem sampai imam selesai salam, kita ngikut salam. Nah, kalau bisa setelah takbir yang keempat ini kita membaca doa, ya apa saja lah. Yang paling gampang ya doa katanya orang-orang itu apa? Doa sapu jagat. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah. Simple. Nah, dengan kita melakukan itu kita mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala yang besar. Lebih-lebih kalau yang kita sholatin ternyata adalah orang aulia minas salihin, para wali, kiai atau habaib, kita dapat keuntungan lebih. Nah, di Jumatan ini kan ada satu amaliyah seperti dalam kitab Ihya dan lain-lain, yaitu musabbiat namanya. Musabbiat itu setelah selesai sholat Jumat kita assalamualaikum langsung membaca musabbiat. Fatihah 7 kali, Muawwidzatain 77,
Kemudian baca Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian membaca doa 4 kali sebelum kita menggerakkan posisi kaki dan berbicara. Ya, kita Assalamualaikum langsung membaca musabiat tersebut ya 777, kemudian membaca doa 4 kali, ada doanya. Itu akan dijaga rezeki kita sampai Jumat yang akan datang dan diampuni dosa-dosa kita dari Jumat yang sebelumnya, dengan syarat tidak menggerakkan kaki. Ya, tidak menggerakkan kaki maksudnya merubah posisi duduk dari terakhir salam itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan sholat jenazah bagaimana? Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zabidi ya, dalam kitab syarah Ihya-nya Ithafus Sa'dah Al-Muttaqin itu, dalam syarah Ihya-nya Syekh Al-Imam Az-Zabidi mengatakan ma'fu kalau misalkan di sholat jenazah, karena sholat jenazah ini maksudnya ke fardu kifayah, sedangkan ini adalah sunnah. Maka ma'fu kalau sholat jenazah dia berdiri ataupun pindah tempat untuk merapatkan shaf. Setelah selesai sholat jenazah dia kembali duduk dan melanjutkan atau memulai musabiat tadi, maka tidak terputus khususon itu. Jadi khususon sholat jenazah, maka itu jangan dilepaskan kesempatan untuk sholat jenazah sebisa kita. Dan caranya seperti tadi kita bahas kan, mudah, caranya gampang. Nah, sholat jenazah itu gampang, pahala besar, gampang lagi. Kemudian wa yusannu rafu yadai fi takbirat, dan sunnah mengangkat kedua tangan di takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya sama dengan kesunahan yang lain. Karena takbir mengangkat tangan, kalau takbiratul ihram ini mengangkat tangannya hukumnya sunnah, takbiratul ihramnya wajib. Nah setelah itu ada takbir-takbir selanjutnya di dalam sholat, ada yang disunahkan mengangkat tangan, ada yang tidak. Ya, yang disunahkan ketika takbir mau rukuk, i'tidal, kemudian sujud, kemudian ketika berdiri di setelah rakaat yang ketiga, rakaat kedua untuk mengangkat kedua tangan setelah tasyahud awal. Nah selepas daripada itu kita tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kalau berdiri dari sujud ke duduk, maksudnya sujud ke duduk tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah, bukan termasuk wajib, tapi takbiratul ihramnya yang wajib. Kalau selain takbiratul ihram maka sunnah takbirnya. Kemudian wal israr itu memelankan suaranya, jadi memelankan suara. Wa ta'awud dunal istiftah, dan sebelum baca Fatihah ta'awud tapi tidak membaca doa iftitah. Doa iftitah tidak disunahkan kalau sholat jenazah. Ya. Kemudian wa istaratu fiha syartus shalah, dan disyaratkan di dalamnya sholat jenazah ini sama dengan syarat-syarat sahnya sholat: suci dari hadas besar kecil, kemudian menghadap kiblat dan tertutup aurat, dan suci dari najis dan sebagainya. Jadi intinya sama dengan sholat yang lain, syarat-syarat sahnya tersebut, jadi tidak ada bedanya. Kemudian wa yusalli 'alal ghaib wal madfun man kana min ahlil furud as-salatu alaihi yaumal maut. Dan sholat ghaib atau orang yang dikubur, ya sudah dikuburkan itu, yang sudah dikuburkan, kalau misalkan dia itu min ahlil furud itu maksudnya baligh akil, berakal dan baligh, itu mensolatinya itu di hari kematiannya, bukan ditunda, karena kemungkinan jenazah itu akan rusak. Walaupun ada yang mengatakan begini, selama kita yakin jenazah itu masih utuh, ya, maka boleh kita mensolati jenazah itu, boleh mensolati. Cuman secara umum kan jenazah itu pasti akan membusuk kan nantinya, kan membusuk itu jadinya najis. Kalau sudah najis maka tidak bisa disolatin. Jadi sholat jenazah itu sholat jenazah itu dilihat dari proses si mayit ini. Yang pertama adalah boleh sholat jenazah itu, tapi makruh
ketika jenazah sudah dimandikan tapi belum dikafanin, tapi masuknya makruh. Kemudian sholat jenazah yang tidak makruh adalah setelah selesai dikafanin. Ya berarti kan sudah dimandiin, baik hadir maupun ghaib. Jadi kalau ada orang mau sholatin jenazah ghaib, dia harus konfirmasi dulu, dapat konfirmasi apakah jenazah ini sudah dimandikan apa belum. Kalau sudah dapat dimandikan dan dapat informasi sudah dikafanin, barulah kita memulai sholat ghaibnya. Nah, walaupun tidak di hadapan mayit itu kan. Nah kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat kita datang dan jenazah sudah dimakamkan, maka boleh kita mensolatinya di atas makam tersebut dengan catatan kita tidak menginjak tanah langsung kaki kita. Kalau itu makam umum yang sering digali tumpuk gitu ya. Kenapa? Karena ditakutkan tanah yang dari bawah yang sudah tercampur dengan hancurnya mayit setelah sekian lama, itu akan terangkat ke atas dan bercampur dengan tanah yang di atas, akhirnya menjadi mutanajis tanah yang di atas itu. Maka kalau kita nginjek tanah langsung dengan kaki telanjang, jatuhnya kita menginjak najis dan tidak salah sholat kita. Terus kalau pakai sandal bagaimana? Kalau pakai sandal dan posisi sandalnya kita pakai kayak sandal jepit gitu, kita pakai ya, itu juga tidak sah. Tapi kalau kita tidak memakai sandalnya itu, misalkan ini sandal jepit nih, kita tidak selobok gitu ya, tidak memasukkan kaki kita ke sandal jepit itu, tapi kita injak di atas sandal jepitnya tanpa memakainya. Kalau seperti itu hukumnya sah. Nah, seperti itu hukumnya sholat jenazah itu sah di atas kuburan tersebut. Kalau kita terlambat sudah dimakamin, nah sudah terlanjur dimakamkan. Nah kemudian ini yang selanjutnya akan kita bahas yang akan datang insyaallah. Ini siapa yang berhak untuk nyolatin atau jadi imam dan sebagainya, ini ada di sini nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Pak Uday umur 2 tahun Nasoro meninggal dari kubur lama. Kemudian jiran-jirannya ini tetangganya orang Islam semua. Diundang ditahlili sama Pak Uday ini. Tapi belum balik. Gimana? Begini. Ada dalam mazhab Syafi'i ya, anak ini lahir semuanya, atau dalam hadis Nabi kan, anak lahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini mau Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, hukum anak kecil yang meninggal sebelum baligh, karena kalau misalkan anak kecil itu lahir dari keluarga muslim, ada dalam kaidah fikih itu yatba'ul far'u ya Allah, ada dalam kaidah fikih itu ada beberapa ini ya, anak lupa. Yatba'ul far'u min tusabin abah wa dini apa gitu, lupa nah. Masalah nasab, masalah agama, masalah ini ada semua di kaidah fikih. Nah, masalah agama, ketika anak lahir maka dia ngikut agama orang tuanya yang lebih mulia. Nah, Islam maksudnya. Kalau Islam ya otomatis jadi Islam. Tapi kalau misalkan lahir dari keluarga kafir, Nasrani, Yahudi atau yang lain, maka otomatis anak ini menjadi anak kafir. Tapi tidak dihukumi kafir dulu di akhirat kalau dia meninggal belum baligh. Tapi akan dihukumi kafir di dunia dengan tidak bolehnya disolatin dan termasuk ditahlilin dan tidak dimakamkan di pemakaman muslim, walaupun anak ini tidak ada dosa, karena kewajiban masuk Islam adalah akilun balighun. Nah, sedangkan ini anak belum baligh, maka dia tidak punya kewajiban apapun, ya, tidak punya kewajiban apapun
makfulah bagi si anak ini untuk ketika dia meninggal sebelum balik dia akan masuk surga nantinya. Makfu, ini anak tidak ada dosa kan, sama orang gila. Ada orang gila mulai dari sebelum balik dia gila sampai kapanpun, sampai meninggal dia tetap gila, makfu dia. Nah, termasuk yang ini anak lahir dari keluarga yang kafir, dia makfu ketika di akhirat tapi tidak di dunia. Di dunia tetap dihukumi sebagaimana orang yang non muslim. Ya kalau tahu tidak boleh. Ya kalau tahu tidak boleh. Kalau dia tahu, dia mengucapkan doa Allah mausil thawaba makorokna. Tapi yang lucu kalau orang tuanya minta ditahlilin, kenapa orang tuanya tidak masuk Islam aja? Berarti dia ngapain menahlilkan? Kalau dia minta anaknya ditahlilin sedangkan dia bukan orang Islam, berarti kan dia masih bimbang. Berarti masih ada keyakinan untuk masuk Islam kan? Maksudnya ada keraguan tentang kebenaran Islam. Insya Allah. Atau kata orang sekarang apa, login. Ada lagi? Ada pertanyaan? Apa? Mengulangi sholat jenazah. Enggak. Kalau mengulangi sholat jenazah mau tamat enggak? Kalau sudah selesai sholat jenazahnya kita sudah selesai mensolati jenazah ini, maka kita tidak perlu mensolati jenazah lagi atau mu'adah. Nah, sholat mu'adah itu enggak. Bukan jenazah kan ada saf-saf, maksudnya kayak jenazahnya siapa waktu itu ya. Jadi berkali-kali sholat jenazah ini kan tempatnya nggak cukup. Tapi orang yang sudah sholat keluar, ganti orang yang belum sholat, itu nggak masalah. Asal bukan orang yang sudah sholat mensolatinya lagi. Mu'adah sholat jenazah itu nggak boleh. Hukum memakai sandal ketika ziarah kubur. Untuk adabnya sebetulnya tidak memakai sandal. Kalau untuk adabnya, kecuali kalau di situ ada najis, takut ada najis, nginjek najis, maka pakai sandal. Tapi kalau misalkan kita yakin itu tidak najis, atau mungkin sudah pakai keramik gitu, ya tidak boleh lah. Ini ada ada bazar. Cuma kalau bazar, kalau di masjid tidak nak baca. Kalau taklimnya di masjid tidak nak baca bazarnya, terlalu mengerikan. Mungkin sehat. Jenazah orang gila apa wajib juga disolati? Iya. Semua jenazah muslim yang sudah kita bahas sebelumnya kan, itu wajib disolatin kecuali satu, yaitu jenazah orang yang syahid. Ya, syahid fil ma'rakah, di dalam peperangan pertempuran melawan orang kafir. Itu tok yang tidak disolatin. Yang selain daripada itu sama keguguran dengan tanpa bentuk itu ya. Selain daripada itu maka wajib disolatin orang gila atau orang yang fasik, ataupun misal misal orang bunuh diri. Ya, bunuh diri. Tapi kita yakin orang ini tetap muslim. Bagaimana? Ya tetap kita solatin. Tetap kita solatin. Karena ingat dulu waktu di Tarim ada perampokan dan pembunuhan. Bukan orang Tarim, orang luar. Jadi dia mungkin orang amanah gitu ya, ngerampok di Tarim. Ketangkaplah dia. Akhirnya sampai dihukum mati, ditembak. Setelah itu, karena orang-orang tidak ada yang mau nyolatin, dibawa ke dalam musofa. Anda ingat, Anda dari situ. Dibawa ke dalam musofa, dan yang mensolati jenazahnya Habib Ali Masyhur. Tapi Habib Ali Masyhur cuma nanya sama yang bawa, ini sudah dibersihkan enggak darah tembakan itu? Sudah dibersihkan enggak? Maksudnya enggak tahu diapakan, Anda enggak dengar ya. Cuma Habib Masyhur waktu ngomong sudah suci enggak? Sudah, enggak tahu diapakan, mungkin dijahit, mungkin apa, enggak paham. Udah, nyolatin sama kita. Terus dibawa dimakan.
bagaimana kita bisa punya rasa cinta yang dalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kita tidak akan mungkin mencintai seseorang tanpa kita mengenalnya. Kalau kita katakan cinta pada pandangan pertama, itu bukan cinta loh. Itu bukan cinta itu. Saya cinta pada pandangan pertama, bukan. Apa? Saya cinta kepada diri saya sendiri dengan merasakan kenyamanan dengan pandangan pertama itu. Bukan saya cinta dengan pandangan pertama kepada itu orang. Tapi orang itu menjadikan saya nyaman. Dengan mata, dengan hati, dengan apalah. Jadi bukan cinta pada pandangan pertama, bukan itu. Karena kita tidak mengenal, maka tidak akan muncul cinta. Oh, saya langsung cinta pandangan pertama, langsung jatuh hati, jatuh cinta, bla bla bla. Ternyata setelah zuat, wah ternyata ngomelan, wayu-wayu tapi ngomelan, wayu-wayu tapi gak tahu adus. Apakah masih cinta tuh? Setelah mengenal, apakah masih cinta dengan proses seperti itu? Tidak bakalan. Lapo di sini aku, mesti gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa cinta sama Nabi? Kenali Nabi dong. Kenalilah Nabi. Belajarlah tarikh, belajarlah sirah. Banyak di antara kita yang mengatakan cinta sama Nabi, tapi ketika ditanya berapa jumlah putra-putri Nabi, tidak bisa jawab. Bagaimana kita bisa cinta sedangkan kenal aja enggak? Berapa putra-putri Nabi? Anda pernah bikin pertanyaan seperti itu baik di medsos maupun di ini ya. Itu jawabannya banyak yang salah loh. Walaupun ada yang benar. Nah gimana kita bisa cinta? Enggak kenal kok. Itu caranya, kenali. Terus ada pertanyaan biasanya begini. Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita mengenal Nabi, maka kita tidak perlu ibadah dulu. Ngawur. Karena kan percuma kita ibadah tanpa mengenal, betul, tapi justru dengan ibadah itu kita memaksakan diri beribadah, kita juga belajar mengenal. Kita tidak perlu sholat sebelum kita mengenal Allah. Sampai kiamat gak bakal sholat nih orang. Justru dengan itu bentuk, salah satu bentuk ikhtiar kita menjalankan perintah untuk kita mengenal. Ini karena dunia tasawuf ini kalau kita memahaminya menuruti hawa nafsu ya kadang-kadang ya gelambiar. Ini buzzer lagi. Ada pertanyaan? Ya boleh. Boleh aja sih. Tapi sebetulnya ketika dia membaca Fatihah itu kan sudah untuk dirinya sendiri. Walaupun tanpa niat itu kan sudah Fatihah yang dia baca buat dirinya sendiri kan. Ya. Biasanya yang sudah meninggal dikhususkan. Iya makanya tanpa perlu dikhususkan untuk diri sendiri, dia membaca Fatihah itu sudah mendapatkan untuk dirinya sendiri juga kan, tanpa perlu dikhususkan. Apakah termasuk dihadirkan apa? Ya tidak perlu. Walaupun tanpa kita niat ini Fatihah saya tujukan kepada diri saya sendiri, walaupun tanpa mengucapkan seperti itu. Atau ahdi Fatihah ini kepada, tanpa mengucapkan seperti itu kan Fatihah yang dia baca sudah untuk dirinya sendiri kan. Ya tidak perlu di masa Al-Fatihah ila nafsi gitu ya. Saya akan untuk diri saya sendiri. Dengan niat ini. Insya Allah. Baru tahu kan? Baru tahu. Al-Fatihah ila nafsi, ila hadratin nafsi. Ada lagi? Ya tidak perlu, sebabnya sudah menjadi pahala buat dia ketika dia baca Fatihah itu. Toh dia menghadiahkan Fatihah tersebut kan logikanya kita tidak bisa menghadiahkan sesuatu yang belum kita miliki. Berarti Fatihah yang kita baca itu sebetulnya sudah menjadi milik kita. Kemudian kita menghadiahkanlah Fatihah tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Ya, berarti kan sudah menjadi pemilik kita. Apakah akan berkurang Fatihah yang ada di diri kita tersebut yang kita hadiahkan kepada orang lain? Enggak.
Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahman dan Rahim. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam, semoga Allah berkah sehat, amin amin. Waalaikumsalam. Jika seorang mu'allaf kemudian dimakamkan secara agama sebelumnya gimana? Kalau kita tahu maka kita kita minta ya, kalau ada bukti atau apa. Yang repot memang tidak ada bukti sih. Tidak ada bukti secara legal, tidak ada ini, ya gimana? Repot memang. Kita hanya bisa amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Kalau ada saksinya, kita minta baik-baik sama keluarganya. Kalau ngotot keluarganya tetap ya apalagi kita sudah tidak bisa. Akhirnya jadi masalah kan. Maka itu ketika ada orang masuk Islam harus dilegalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya kalau jadi hal-hal yang seperti ini ya repot. Kan keluarganya tetap ini ya mungkin keluarganya tidak tahu atau tidak terima gitu mungkin ya. Tidak tahu atau tidak terima ya wes jadi. Terus gimana kita? Ya kita amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Kalau tidak mampu dan keluarga yang ngotot apalagi masuk jalur hukum misalkan karena tidak ada saksi ataupun bukti, ada saksi tapi tidak ada bukti legalnya kan tidak kuat toh, ya sudah ya tinggal kita tahlilkan aja, kita tidak bisa nyolatin karena tidak dimandikan kan. Waalaikumsalam, saya pernah dengar ada sholat hadiah buat abah yang sudah meninggal, maksudnya bagaimana? Memang ada yang mengatakan demikian, tapi secara hukum tidak bisa kita sholat menghadiahkan atau sholat hadiah itu secara mu'tamad tidak ada. Ada amalia-amalia orang-orang tertentu yang menjadikan sholat orang-orang tertentu yang menjadikan sholat ini hadiah kepada orang tuanya dalam beberapa amalan-amalan tertentu. Tapi secara mu'tamad sebetulnya tidak bisa, karena sholat itu untuk pribadi, sholat untuk diri sendiri, termasuk menggodoi sholat orang yang sudah meninggal itu pun tidak bisa sebetulnya secara mu'tamad ya. Walaupun ada gol yang mengatakan bisa tapi dengan beberapa persyaratan. Kalau haji beda lagi kalau badal. Istrinya tidak bisa menolak karena kondisi kalut jadi di aben. Aben itu apa? Hah? Oh, di secara Hindu. Ya kalau misalkan tidak bisa dipertahankan itu jenazah untuk diproses secara muslim dan akhirnya dibakar ini tadi, diaben atau dibakar secara agama lain, ya sudah kita cukup mentahlilkan, tidak bisa kita sholatin. Dan moga-moga insya Allah orang itu husnul khotimah kalau memang dia muslim dan betul-betul Islam, tapi karena keterpaksaan faktor legalitasnya tidak ada itu, maka ya kayak gitu. Tahlil tetap kita tahlilin tuh, tapi nyolatinya enggak ya, karena syarat untuk mensolati jenazah kan dimandikan. Apakah pengaruh dengan jenazah tersebut? Ya karena jenazah ini kan terpaksa dibakar itu ya, tidak ada masalah. Maka malah dia bisa menjadi husnul khotimah sebab dia tidak bisa mendapatkan proses yang benar secara Islami kan, ma'fulah ya. Kesian tadi ya. Ada yang lucu yang beberapa tahun yang lalu di Malang, viral itu di Malang rame. Ada seorang ustadz yang ketika dia meninggal ternyata di kremasi. Ya. Itu, padahal si ustadz ini sudah khutbah Jum'ah, imam sholat, menjadi penghulu karena dia kerja di penghulu itu, menikahkan orang. Gimana nih? Setelah didatangi sama beberapa orang, istrinya ngaku akhirnya ternyata selama sekian tahun sudah pindah agama. Berapa tahun ya? Kalau nggak salah 3 atau berapa tahun gitu sudah pindah agama. Anggaplah 3 tahun. Sudah pindah agama selama sekian tahun tersebut, tapi dia menyembunyikan, ya, menyembunyikan ininya. Terus gimana? Ya kalau ada orang yang dia paham, oh dulu saya dinikahkan sama itu orang, pas tahun yang dia diyakini orang itu telah pindah agama, maka dia harus nikah ulang. Yang makmum, oh Anda pernah jadi makmumnya orang ini sekian lama, harus digodok. Yang
Yang Jumatan begitu juga, kalau zuhur tapi ya bukan Jumatan. Ribet. Oh no, pernah ditanya, anak dengar itu, ditanya sama istrinya, lo kenapa kok dari dulu nggak ngaku kalau dia sudah pindah agama? Nah gimana kerjaannya di bagian agama Islam? Allah. Itu waktu kena COVID. Terima kasih sama-sama. Saya punya anak yang belum balik, wudunya belum sempurna, apakah niat imaman sama saya sah? Kalau wudunya belum sempurna dan tidak memenuhi syarat sahnya wudu, makanya tidak bisa menjadi imam. Anak belum balik tapi sudah murahik itu sudah mendekati balik dan berakal, dia bisa jadi imam, sah menjadi imam bagi siapapun ya, asal sudah khitan dan dengan catatan dia memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu salah satunya wudu, dan wudunya juga wudu yang memenuhi syarat sahnya wudu juga. Tapi kalau wudunya belum sah, belum sempurna, ini kalau diartikan belum sah ya, maka tidak bisa jadi imam. Harus diajarkan cara bagaimana wudu yang sah. Kalau begitu apa yang paling utama buat abah yang sudah meninggal? Kita bisa membaca Fatihah, kita membaca tahlil, kita melakukan kebaikan, dan ketika kita melakukan suatu kebaikan, orang tua kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita menjaga diri dari kemaksiatan, orang tua kita juga akan mendapatkan hasil dari itu. Ya, sambil kita juga mungkin seminggu sekali kita tahlil, atau mungkin kita sering-sering membacakan Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa bisa nikah ulang tanpa sebab, maksudnya memperbarui nikah? Tajdid nikah ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu karena bisa menafikan nikah yang sebelumnya, tapi sebagian besar ulama lagi mengatakan tidak apa-apa dengan ada beberapa uzur, sebab termasuk Al-Walid, abah saya dulu kan mengatakan tajdid nikah kalau ada sebab ya fadhol silahkan, tapi tidak ada sebab jangan. Buat apa? Misal perbarui nama ya, ganti nama, atau sering ribut, sering gegeran ya, mungkin tidak cocok apa gimana sering ribut terus rumah tangga ini. Coba tajdid nikah. Tajdid nikah di sini bukan menafikan nikah yang sebelumnya, bukan, tapi tajdid nikah ini kalau secara psikologis nih ya, justru membangkitkan kenangan indah masa lalu, ya kan? Orang nikah nih dari dua orang yang belum ketemu, kemudian disatukan dengan akad nikah dan satu rumah dengan akad nikah tersebut. Ini kan sesuatu yang baru dan indah bagi sebagian besar orang, kan seperti itu kan. Nah ketika dia menjalani hidup pernikahan tersebut sekian lama, namanya jenuh itu pasti ada. Kemudian nikah ulang ya dengan proses nikah yang sama, nikah ulang dengan mungkin walinya kakaknya atau apa, dengan akadnya apa segala macam, kemudian dengan dandan atau gimana begitu ya, itu akan membangkitkan kenangan indah sebelumnya kan, iya nggak? Betul nggak? Ada refresh lagi dalam hubungan itu manfaat dari tajdid nikah, bukan menafikan nikah sebelumnya atau memperkuat nikah sebelumnya, enggak. Kecuali kayak kasus tadi, ternyata nikah yang sebelumnya dinikahkan sama orang kafir yang pura-pura jadi Islam tadi, ya maka wajib bukan tajdid nikah itu, tapi wajib nikah lagi karena yang lama sudah nafi. Atau ada kasus, Anda dapat kasus yang datangin sama orang minta tolong sama kita, jadi dia ini pasangan suami istri sudah punya anak berapa gitu ya, lupa anak. Ternyata sudah sekian lama orang tuanya ngaku akhirnya bahwa si anak perempuan ini, si istrinya dia datang sama anak dua suami istri. Si istrinya itu ternyata anak zina dan yang nikahkan dulu bapaknya, kan tidak sah berarti kan? Gimana nih? Nah kalau seperti itu kondisinya langsung fasakh nikahnya memang. Kalau dia yakin loh ya dengan omongan si bapak ini bahwa dia sebetulnya anak zina, fasakh nikahnya, dan kemudian dia carilah wali hakim untuk menikahkan ulang. Lah anak-anak yang sudah terlanjur lahir gimana? Tidak masalah, tetap nasab sama si bapaknya itu, bapaknya yang sirjal ini ya tetap nasab, karena kan tidak tahu, dalam kondisi tidak tahu kalau si perempuan ini dinikahkan sama wali yang bukan walinya ya itu.
Tapi nikah lagi nanti setelahnya itu. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Iya, Pak. Maksudnya apakah kita mengirim Fatihah sama ibu susuan Nabi? Oh, tidak apa-apa, tapi masuk ke wa alihi dan keluarga Nabi. Keluarga Nabi sini mencakup banyak orang tua Nabi, orang tua susu Nabi, kemudian anak cucu Nabi dan seterusnya, itu masuk ke semuanya tuh, ke al itu masuk ke semuanya, ke dalam bab doa. Alun Nabi itu dalam ada pembagian menjadi 3. Ya, al yang ketika kita baca doa itu mencakup semuanya, keseluruhannya itu tercakup dalam al itu sudah. Ya, kalau al dalam masalah nasab itu nanti akan ada pembahasan. Yaitu adalah merupakan keturunan dari Imam Hasan dan Husain. Yang ada lebih dari 60 hadis yang menyatakan hal ini. Jadi ada momen apa ketika kita membaca sholawat dan doa itu, momen apa nih? Sholawat kepada Nabi itu momen apa? Kalau momen itu momen doa seperti ngirim Fatihah atau apa, maka alnya Nabi itu masuk ke seluruhnya, mencakup seluruhnya. Kalau itu bab doa gitu. Masuk semuanya. Kan orang tua Nabi secara mu'tamad aswaja ahli sunnah wal jamaah itu muslim. Ada yang mengatakan orang tua Nabi kafir. Dari mana? Kafirnya dari mana? Kafir dari mana? Wong beliau berdua wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahkan ayahnya beliau wafat sebelum Nabi lahir. Mau kafir dari mana? Hah? Ini parah nih yang katakan itu tuh. Parah itu. Ada hadis itu dibaca sepotong, coba dibaca lengkap. Insyaallah. Mending ceramahin tuh, Mbak. Jadi nikah ulang tadi apa harus ada wali atau mahar? Ya namanya nikah lagi kan. Nikah ulang ya tetap ada walinya dan ada maharnya. Justru itu membangkitkan kenangan lama loh sebetulnya, dan akan menjadikan apa ya, ghirahnya lagi. Jadi kayak iya iya betul. Cobalah itu orang yang zuat sudah lama gegeran tok, coba. Nggak usah undang-undang orang banyak, enggak, cukup merupakan kuat, enggak berlebihan seperti itulah. Tak apa-apa, boleh-boleh aja. Maksud saya niatnya saya sebagai imam dan anak sebagai makmum, apakah saya dapat pahala jamaah? Kalau si anak tersebut yang tadi diceritakan sholat jamaah, dia jadi imam, anaknya jadi makmum. Anaknya wudhunya tidak sah, ya tidak jamaah namanya, karena tidak ada makmum berarti kan? Karena tidak ada makmum, karena makmumnya tidak sah. Dia yang hadir. Beb, ada Cina zuat sama ahwal tapi murtad lagi, apa anak harus bilangnya hari ini karena pelanggan ditutup? Begini, ketika ada seorang yang sudah menikah, sebelumnya dia orang kafir, kemudian masuk Islam mu'alaf karena dia menikah, ya. Kemudian setelah menikah, sah kan menikahnya. Kemudian si yang tadi itu orang mu'alaf tadi itu ternyata dia masuk Islamnya karena ingin nikah toh. Baliklah lagi dia ke agama asalnya. Maka seketika itu hukum pernikahannya menjadi tertalak secara otomatis. Ya, secara otomatis menjadi tertalak. Ya, menjadi tertalak sudah.
Dan berlaku seperti orang talak, ada iddahnya. Kalau selama periode iddah itu ada rujuk, rujuknya itu bukan dengan rujuk sebagaimana orang cerai, tapi rujuknya orang yang murtad itu, salah satu pasangan murtad adalah dengan syahadat lagi, balik lagi ke Islam, maka otomatis rujuk. Ya kalau enggak, ya wis dinikah sama orang lain setelah iddahnya selesai. Jika suami meninggal, apa iddah istri langsung hari itu juga? Iya. Dan dianya yang boleh gimana? Maksudnya gimana? Benar, tapi nggak mungkin ayah ibu Rasulullah kafir. Lah ya memang nggak mungkin lah. Ayah ibu Rasulullah kafir itu dari mana gitu loh? Karena tidak beriman sama Nabi. Loh terang aja, Nabi belum. Ya apa sih? Ini kurang ngopi nih orang-orang nih. Begini loh, sebelum zaman Nabi itu zaman fitrah. Ya, zaman fitrah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan orang tua Nabi menyembah berhala. Tidak ada loh. Coba, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Maka tidak bisa dikatakan kafir dari mana? Mukmin dengan millah Ibrahim. Ya, mukmin dengan millahnya Ibrahim. Dan ada riwayat walaupun itu lemah ya riwayat itu, bahwa Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya orang tuanya jadi umatnya. Dan apa yang tidak bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mustahil bagi Allah? Dengan dihidupkan kedua orang tua Nabi dan bersyahadat masuk Islam sama Nabi untuk menjadi umatnya Nabi. Apa yang tidak bagi Allah? Hah? Apa yang tidak? Khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Amin.